Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ajak Anak. Channelnya keluarga yang suka jalan-jalan dan ngajak anak berpetualang. Kalau udah lihat ini, jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen, dan share kalau berguna. Nah, perjalanan kali ini sampai juga kita di Geopark Ciletuh. Tepatnya di Pantai Palangpang. Waktu kita datang nih, ada rombongan touring yang sedang camping di sini. Jadi iri ya kalau lihat orang buka tenda kayak gini, asik kayak. Pantai Palangpang sendiri biasa dijadikan titik awal menjelajahi Ciletuh. Soalnya lokasinya deket banget sama gerbang masuk kawasan. Jadi begitu masuk kawasan Geopark Ciletuh, pasti deh nggak lama akan ketemu di sebelah kanan Pantai Palangpang ini. Kenapa kita pagi-pagi udah di sini? Belum mandi pula. Nah, itu sengaja emang kita mau main di pantai, basah-basahan dan berenang. Soalnya, sehari sebelumnya kami udah menjelajah hutan di Cikaniki, kaki Gunung Halimun Salak. Wah, itu kita camping di sana. Terus ketemunya kan hutan dan sungai ya. Nah, sekarang giliran dari Cikaniki itu kita road trip sampai ke Ciletuh ini, pengen dong dapat suasana pantai. Nah, itu dia pagi-pagi makanya sebelum mandi kita main di laut dulu, basah-basahan dulu di pantai. Satu lagi, kita lagi nggak pengen mandi di kamar mandi umum nih. Pengalaman ya, kalau di pantai itu jarang ada kamar mandi umum yang bagus gitu. Makanya di Ciletuh ini kita nginepnya di penginapan atau di hotel. Kita sampai di Ciletuh itu malam sih ya. Selain seharian belum mandi waktu di Cikaniki, kita juga pengen kalau abis main di pantai nanti mandinya bersih-bersih deh. Karena setelah mandi kita keliling kawasan Ciletuh ini terus langsung mau pulang ke Depok. Gitu ceritanya kenapa akhirnya kita nggak camping di pantai ini kayak sehari sebelumnya. Pantai Palangpang sendiri kalau mau diceritain gini nih, keren kan, bisa lihat sendiri. Garis pantainya panjang banget, pasirnya memang nggak putih, tapi lembut. Dan enaknya kalau pagi itu ombaknya nggak besar, ombaknya tuh aman buat anak-anak. Kalau kayak gini kan kita orang tua ngelepas anak-anak main di pantai, bisa tenang ya, hati tuh nggak deg-degan. Tadinya kan pikiran saya kalau pantai di kawasan selatan lah, ini kan termasuk kawasan selatan ya, Sukabumi, itu bakal gede banget ombaknya. Cuma di sini ternyata beda banget ya. Ini sebabnya karena Ciletuh itu terletak di kawasan Teluk Ciletuh namanya. Dan itu makanya air yang masuk ke sini tuh udah tenang, karena ombaknya udah pecah jauh banget di lepas pantai sana. Jadi rekomen buat para keluarga yang mau ngajak anak jalan-jalan, main di pantai, dan pengen ke Ciletuh sini, boleh tuh ngajak anaknya main-main di sini. Intinya asik deh, sama menyenangkan buat main sama anak-anak dan keluarga di sini. Dari pantai Ciletuh seperti rencana kita semula, kita mandinya akan di tempat nginep kami semalam. Jadi cuma dikeringin badan dikit, langsung cus bawa kendaraan ke hotel. Tempat nginep kami itu juga nggak jauh sih dari Pantai Palangpang ini, ya cuma sekitar 5 menitan lah naik mobil. Namanya The Lake Exa. Dari hotel kami langsung berangkat menuju Curug Awang. Ini dia nih air terjun pertama yang kami kunjungi di Ciletuh. Jalan ke sana tuh lumayan sepi, jalannya mulus. Kalau kita bawa kendaraan jenis-jenis sedan gitu, masih aman kok, meskipun jalan yang kami lalui waktu itu belum sepenuhnya diaspal, dan parkirannya juga luas. Perjalanannya ke Curug Awang itu dari tempat parkir kita masih agak trekking dulu, ya pendek sih, sekitar nggak nyampe 500 meter lah. Tapi memang kalau dari parkiran nggak kelihatan Curug Awangnya, dan kita harus ngejalanin jalan setapak yang udah dibeton. Tapi begitu kelihatan itu Curug Awang, ya ampun, itu deh cakep banget. Kayak ingat kalau lihat-lihat di TV ya, kayak ingat Niagaranya di sana loh, di Amerika sana, perbatasan Amerika dan Kanada. Cuma ini versi mininya ya. Kita tuh ada pilihan sebenarnya kalau mau ngeliat ke Curug Awang ini.
mau langsung lihat dari bawah gitu, dari jalan setapak yang kita ikutin tadi, jalan gondrong itu, atau lanjut lurus ke kita lihat di bagian atasnya. Setelah sampai di atas, ada pos kecil sih, cuma nggak ada petugasnya. Saya langsung ke sungai di bagian atas air terjun. Cuma saya nggak izinin anak-anak ikutan ke sana. Karena apa? Saya ngeri, bahaya. Pernah kan lihat di kartun-kartun itu loh, film-film kartun yang apa namanya? Yang para tokohnya misalkan ke bawah arus sungai, terus tiba-tiba di depannya ada air terjun, jadi harus berenang melawan arus atau nyari dahan-dahan di pinggir sungai biar bisa bertahan dan gak kebawa ke air terjun. Nah itu dia gambaran saya, makanya saya nggak ngajak anak-anak ke bagian sungainya. Jadi anak-anak cukup melihat dari jauh aja, dari tempat yang menurut saya aman untuk memandangi air terjun ini. Nah kalau saya sama suami, kita turun tuh ke sungai. Sungai di bagian atas air terjun ini ternyata nggak dalam ya, dan nggak sederas kayak di film-film gitu. Cuma memang lebar sungainya, dan mungkin juga ini karena lagi nggak hujan, airnya juga debitnya jadi nggak besar-besar banget. Cuma kan ngeri ya, kita nggak tahu itu kapan misalnya air datang tiba-tiba gitu kan. Terus udah gitu selicin apa itu. Saya sih sempet nginjekin batu-batuannya agak ke tengah sedikit, tapi tetap jaga jarak aman dari bibir tebing. Foto-foto dikit lah ya. Amazing, pokoknya kita takjub melihat si Curug Awang ini. Ini tempat yang harus kalian kunjungi juga kalau ke Celetuh. Dari Curug Awang kami pindah ke Panenjoan. Nah, Panenjoan ini adalah titik di mana kita bisa memandang bentang alam Celetuh dari ketinggian. Di sini kita bisa lihat nih landscape Geopark Celetuh yang membentuk mega amphitheater. Amphitheater ini sebenarnya ada sebutan buat arena pertunjukan terbuka buatan manusia yang biasanya nampilin pentas hiburan atau seni. Istilah amphitheater berasal dari bahasa Yunani yang berarti menonton pertunjukan. Nah, kita nih kalau ada di sini berarti kita tuh kayak ngelihat pertunjukan alam gitu lah, ngelihat bentang alam yang bagus banget, di mana ada dataran yang luas banget tapi dikelilingi sama bukit-bukit batu yang udah tua, batuan-batuan yang terbentuk oleh proses alam selama ribuan tahun gitu. Itulah kenapa ini disebut geopark. Geopark itu sendiri adalah sebuah taman bumi ya, adalah sebuah tempat yang memiliki unsur-unsur geologi. Nah, sebuah geopark itu harus di dalamnya itu terdapat ada nilai arkeologi, ada nilai ekologi, ada nilai budaya. Itu sih katanya tuh. Kenapa sebuah tempat layak disebut sebagai geopark. Dan nggak banyak loh di dunia ini yang punya geopark itu. Di seluruh dunia nih, ada 147 kawasan yang masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark. Dari ratusan negara di dunia, cuma ada sekitar 41 negara yang punya geopark ini. 4 diantaranya adalah di Indonesia. Geopark ini, Celetuh ini salah satunya. Kalau nanti teman-teman mau berkunjung ke geopark lain, bisa coba di Geopark Batur di Bali. Kemudian Geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul. Dan Geopark Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau mau nginep di sini juga ada penginapan, rumah makan juga ada. Dari Panenjoan kita langsung menuju Curug Sodong. Nah, Curug Sodongnya lokasinya balik lagi nih, mendekat ke sekitar Teluk Celetuh, dekat pantai Palangpang tadi. Sehingga si Curug Sodong itu jadi lebih ramai dibanding sama si Panenjoan sama Curug Awang. Di Curug Sodong itu tempat parkirnya lebih tertata gitu ya. Udah gitu jauh deh sama Curug Awang, emang lebih rapi di Curug Sodong. Keindahannya masing-masing. Curug Awang punya keindahan sendiri, Curug Sodong juga punya keindahan sendiri. Dimana keindahan Curug Sodong udah bisa dilihat dari parkiran. Yang khas dari Curug Sodong adalah air terjun kembarnya. Nih kan ada 2 kan, kanan kiri. Nah, air terjun ini mengalir deras dari aliran sungai di atasnya. Kolam di sekitar air terjun ini adalah area yang berbahaya, jadi pengunjung juga nggak boleh tuh mandi-mandi di sekitar area situ. Selain karena derasnya jatuhan air yang suka bikin pusaran dan membuat orang bisa tertarik ke dalam, Curug Sodong ternyata dijadikan lalu lintas kayu gelondongan loh. Jadi gelondongan kayu itu dihanyutkan lewat sungai di hulu sana, terus jatuh
lewatin air terjun masuk ke kolam. Nah, dari kolam itu diangkutlah sama para tukang-tukang yang udah nunggu ke mobil bak terbuka. Di sini juga indah banget ya di Curug Sodong ini. Kalau kita mau lihat di kejauhannya tuh ada air terjun yang jauh banget di atas, bagian atas itu namanya Curug Cikanteh. Nah, untuk ke sana sebenarnya bisa dari Curug Sodong ini. Katanya sih kalau ke atas nggak jauh-jauh banget sih, sekitar 15 menit, nggak nyampe setengah jam udah sampai. Cuma ya itu, udahlah kita mesti pulang ke Depok hari ini, jadi kita milih tetap di area Curug Sodong aja. Lain kali mungkin kalau kita punya waktu banyak, kita mau deh trekking sampai ke Curug Cikanteh itu. Tapi untuk kali ini, kita mendingan pindah naik mobil tentunya ke curug lain yang juga terkenal di Ciletuh ini. Namanya Curug Cimarinjung. Ini air terjun terakhir yang kami kunjungi di kawasan Ciletuh. Curug ini cakep banget ya, punya lanskap yang kayak zaman purba gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat si Curug Cimarinjung, saya jadi ingat nonton film Indiana Jones itu loh, yang dia masuk hutan tiba-tiba ketemu spot-spot yang amazing di tengah hutan. Salah satu contohnya si Cimarinjung ini. Persis kayak zaman purba atau zaman dinosaurus, batuan-batuannya yang bisa lihat sendiri kan teman-teman ya. Dari lokasi parkir perlu jalan kaki sekitar 200 meter buat sampai ke curug yang cakep ini. Jalannya udah nggak becek, udah dibeton juga. Terus ini juga lebih rame. Warung-warung tuh udah banyak banget di pinggir jalan setapak yang kita lalui. Emang sayangnya sih waktu kita kesana itu cuacanya mendung dan gerimis, jadi kelihatan airnya nggak jernih gitu ya, airnya kecoklatan. Mungkin di hulu hujannya lebih besar sehingga airnya tuh ada tanah-tanah yang mengalir ke sungai dan sampai ke sini air terjunnya jadi coklat. Dan karena gerimis juga, kami pun nggak lama di Cimarinjung. Lanjut kita pulang. Di perjalanan pulang kita mampir ke Puncak Dharma. Nah, ini salah satu Puncak Dharma ini salah satu tempat juga yang bisa ngelihat Geopark Ciletuh dari ketinggian. Kalau tadi di Panenjoan kan landscape-nya lebih luas, lebih besar gitu kan. Kita bisa ngelihat di mana ada perbukitan, ketemuan dataran yang luas, terus di ujungnya jauh sana ada laut. Nah, kalau di sini di Puncak Dharma ini kita ngeliat Ciletuh lebih ke teluknya, teluk Ciletuhnya gitu ya, bukan ke bentang geoparknya. Di sini jauh lebih ramai dari Panenjoan karena memang jadi kayak tempat persinggahan orang-orang yang mau masuk ke Ciletuh. Dan banyak rombongan touring juga yang parkir di sini, ada motor, ada mobil gitu kan. Dari gitu letaknya pas banget di pinggir jalan raya. Kalau kita mau foto-foto, ada satu lokasi di agak naik gitu yang dijadiin lokasi khusus foto-foto. Masuknya murah kok, cuma bayar 2.000. Cuma ya harus antri karena pengunjungnya banyak tadi. Itu kira-kira perjalanan kami di Ciletuh. Lumayan kan, sehari bisa dapat banyak tempat, cakep-cakep pula kan ya. Ciletuh itu tempat yang kami rekomendasikan buat berlibur keluarga. Mau liburan petualangan, mau liburan senang-senang, mau liburan yang santai-santai, slow-slow, enak sini. Mau bawa mobil sendiri, jalanannya juga udah bagus, mulus. Tapi hati-hati siapkan mobil, harus prima. Jalannya memang bagus, tapi berkelok-kelok dan menembus bukit. Sekian ajak anak episode Ciletuh kali ini. Terima kasih ya udah nonton. Assalamualaikum.